Halo Sinekrip. Kembali lagi sama saya Arya. Dan saya Anti. Betul, sekarang kita mau review film perang di awal tahun ya. 1917. Disutradarai oleh Sam Mendes. Siapanya Shawn Mendes? Bukan siapa-siapa. Jadi Sam Mendes ini dulu yang ngedirect Skyfall. Tapi dia juga pernah ngedirect film perang dulu tahun 2005 dan salah satu film perang favorit aku juga yaitu Jarhead judulnya. Sinematografernya Roger Deakins. Jadi Roger Deakins itu yang udah pernah menang Oscar tahun lalu gara-gara film Blade Runner. Sebenarnya dia udah sering sih bikin film yang keren-keren gitu. Salah satunya sama si Sam Mendes, Skyfall juga, James Bond. 1917 ini menceritakan dua jangan melakukan penyerangan. Ajaibnya adalah film ini dari premis sederhana itu bisa jadi sebuah sajian visual yang kata aku udahlah paling gila kayaknya. Iya banget. Paling gila kayaknya ya. Lu harus nonton ini di awal tahun ini. Kalau misalkan punya duit cuman buat nonton satu film, nonton 1917 dah ya. Bener gak sih? Bener banget. Ceritanya sesimpel itu tapi bagus. Karakternya bagus. Sinematografinya bagus. Kayak kita beneran ngikutin dia banget gitu. Karena kameranya kan selalu ngikutin si pemeran utamanya gitu. Aduh aku suka. Ada putusnya, cuman diakalin dengan halus gitu. Karena semua film one take yang bener-bener mengklaim dirinya one take juga pasti kayak gitu. Dulu ada film Birdman, konsepnya filmnya one take aja terus, tapi ada bagian cut yang halus gitu di bagian-bagian apa ya, blind spot lah istilahnya gitu. Alfred Hitchcock juga ada dulu, Rope judulnya, itu juga one take itu satu film full, tapi tetap ada halusnya gitu. Nah di sini pun sama gitu, cuman entah kenapa one take di film perang dunia itu kayaknya sangat sulit gitu ya. Masalahnya one take itu bukan bicara soal kamera ngikutin pemain, tapi environment sekelilingnya itu loh, gila. Nggak habis pikir kalau misalnya sampai ada kesalahan sedikit terus langsung ulang lagi dari awal tuh gila. Kalau film perang kan belum bomnya, belum setnya yang udah serakan gitu. Dan itu tuh semuanya dari satu angle yang bisa wide banget gitu, kelihatan banget semua gitu, sampai bener-bener cuman mengerucut ke si pemainnya doang. Dan itu tuh sepanjang film kayak gitu sih gila. Maksudnya nggak kepikiran ini gimana gitu. Figuran ekstrasnya yang gila banyak banget gitu ya. Bukan CG ya. Iya, bukan CG gitu, gila loh. Semuanya tuh kayaknya harus standby gitu. Pas ada apa. Dan di sini tuh ada bintang-bintang besar sebenarnya. Ada Benedict Cumberbatch, ada Colin Firth, ada Mark Strong. Tapi itu semua cuman muncul sedetik ya. Sebentar. Nah, tapi bagus gitu, maksudnya dengan memainkan satu karakter muda gitu, si George McKay ya kalau nggak salah yang jadi si Scofield. Tapi bagus banget sih, maksudnya jatuh hati aja ke karakter mereka gitu. Jadi kayak udah deket aja gitu ngelihat mereka berinteraksi gitu. Kelihatan banget mereka itu temennya gitu ya. Sampai akhirnya banyak insiden yang akhirnya misalkan mereka tuh kerasa banget gitu sih. Itu parah. Mau nonton film perang tuh banyak gitu ya dulu-dulu, dan pasti boring gitu ya kalau lu sering nonton film perang yang temanya Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 gitu. Oh iya, FYI aku juga nggak begitu suka film perang sih. Iya, nggak suka dan ya. aku nggak ngerti kenapa ini jadi film terbaik aku. Padahal aku nggak suka film perang, gila pokoknya deh. Padahal sebelumnya kita pernah nonton Dunkirk ya. Itu juga perang kan, Perang Dunia 2. Linear lah ceritanya walaupun ada 3 timeline. Itu juga sebenarnya kayak konsep baru gitu di film perang, nyeritain karakternya beda-beda gitu kan. Ikatan emosionalnya biasa aja, tapi kalau nonton ini tuh kita emang bener-bener jadi kayak temennya si Scofield dari awal sampai akhir film. Lagi-lagi Anti nangis ya. Saya pas keluar bioskop gitu aku ditanyain gitu, aku nangis, aku bilang gitu, terus dia bilang film perang kok nangis. Momen mengharukan, momen heroik sama momen yang sangat tegang itu semuanya kayaknya ada semua di sini gitu ya. Sisi manusiawinya diliatin juga ya di beberapa adegan. Jadi kita tuh kayak nggak digempur sama adegan-adegan action terus gitu. Ada adegan yang kayak pas mau ngelewatin No Man's Land itu gila sih, itu bagus itu the banget best. sih. Aku itu nangis loh, padahal itu bukan adegan apa maksudnya. Kayak itu kan heroik banget. Terus tuh pengambilan gambar itu kan gila ya. Kameranya gue nggak ngerti lagi itu dari atas ke bawah ke pinggir gitu ya, dan semuanya tuh sangat smooth gitu ngikutin. Gila sih, parah. Terasa kayak real aja ya, maksudnya kayak nggak kepotong, wah kok tiba-tiba udah di sini, tiba-tiba udah di sini gitu ya. Semuanya itu masuk akal gitu, karena pas dia jalan ke sini jalan kaki, pas ke sana dia nebeng mobil gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi kayak masih masuk gitu, misinya
tuh emang bener-bener realistis gitu untuk ngirimin pesan dengan jarak yang sekian kilo gitu ke Iya. depan. Terus tiba-tiba dia harus nggak ikutan lagi sama rombongan itu Iya, karena gitu. ada sesuatu insiden Iya. jembatan ya kalau nggak salah. Bener. Sampai ada adegan pingsan tapi pas aja gitu. Benar. Mungkin satu-satunya yang adegan yang cutnya kelihatannya pas dia pingsan gitu ya. Tapi itu itu doang gitu yang bener-bener kelihatan banget kalau itu tuh cut gitu Iya, ya. pastilah ya. Sisanya tuh kayak gila flawless banget gitu, kayak wah seamless banget gitu. Walaupun ada blind spot dikit ya kita pasti cuma bisa Iya, nerka-nerka gitu iya. ya. Bagian yang bom lah ya. Iya, paling. bagian yang bom atau terus apa ini gitu. sih pas jatuh ke air itu Iya, juga kayaknya pasti sih iya. bisa. Tapi ya udah kayaknya cuma segitu doang gitu. Sisanya tuh kayak bener-bener wih. Dan mungkin ada adegan yang paling aku suka banget yang pas di reruntuhan itu sih, pas malam-malam pas dia abis bangun dari pingsan. Wah itu. Yang kejar-kejaran. Iya itu dahsyat Ketahuan ya banget sih akhirnya. itu gila sih, maksudnya dari momen dia bangun terus dia ngelihat keluar pas pasukan Jerman nembakin flare gitu ke langit, itu tuh gila kayak lukisan gitu. Bagusnya itu langit diwarnain sampai jadi bayangan di bawahnya, dan itu one take ya, inget gitu. Gimana Sambil lightingnya jalan itu ya? itu Gimana mereka lightingnya? nyeting lampunya nggak ngerti lagi gimana gitu. Itu kayaknya cuma Roger Deakins yang bisa itu nggak ngerti. gila. Parah itu asli. Tayangnya di CGV jadi ya Starium lah. ya semoga nontonnya di Starium lah ya. Ini lu harus nonton di layar terbesar sih, Iya. dengan suara terbaik sih. Itu gambar wah parah meleleh. Screen X ada nggak ya? Screen X wah gila sih. Kalau Screen X enggak sih kayaknya. Enggak ya? Tapi Starium juga udah cukup sih kata Iya, aku. Harusnya di situ sih gila. Layar terbesar lah kalau bisa. Tapi apa menurut kamu yang kurang? Ada nggak yang kurang dari 1917? Susah ya kalau mau ngomongin yang kurang ya. Nggak ada yang kurang kalau Iya. kataku mah. Parah sih. Maaf spoiler, harusnya nggak usah mati. Justru di Tapi situ. iya sih, tapi emang udah paling bagus mati sih sebenarnya. Iya. Cuman sedih aja, cara Iya, matinya iya. tuh aku sedih. Karena ya ampun, udah berapa kali aku bilang kalau ada orang yang jahat, jangan dibaikin, harus Iya, dijahatin lagi gitu. Tapi ya itu emang salah satu adegan yang ngeliatin ya sisi manusiawi dalam perang sih ya. Jadi maksudnya dalam situasi paling kejam pun kamu bisa ngelihat seseorang yang masih punya sisi manusiawi gitu. Sayangnya ya tidak semuanya kayak gitu Iya. gitu. Dan itu tuh Sayangnya ke orang yang salah ya. Iya benar, dan itu tuh ya salah satu ironi sih dalam perang ya. Dulu juga kan siapa yang mau perang lawan Jerman gitu, sekutu ya. Orang Jerman juga kan mikirnya gue juga nggak mau perang, tapi udah gimana. Semuanya harus dianggap musuh gitu kan. Jadi kayak wah, Namanya kerjaan iya, kali mungkin. namanya kerjaan ya. Kurangnya dia kuat banget aja gitu ya si Scofield. Ya tapi wajar sih, Iya. maksudnya urusan hidup dan mati gitu. Iya. Jadi dia emang bener-bener harus berusaha sampai titik darah penghabisan. Makanya di endingnya akhirnya dia tidur lagi ya di pohon itu tuh Nah, kayak itu yang aku bener-bener suka iya, juga iya. tuh. Itu bener-bener kayak wah gila. Jadi ini adegan opening sama adegan ending tuh sama gitu ya. Itu salah satu adegan scene memorable buat aku. Jadi Iya. pas pertama mulai posisinya lagi tiduran nyender gini di pohon, dan endingnya gitu juga. Iya, Setelah benar. dia melalui semuanya itu dia gitu lagi. Iya, jadi kayak wah gila udah lega gitu ya. Walaupun berapa banyak yang harus dia korbankan ya iya. untuk sampai situ sih, itu gila sih emang. Adegan pesawat jatuh. Iya bener, itu bener-bener ngeri Itu sih. gila. Iya. Aku nggak ngerti gimana bisa Iya. begitu. Itu real banget kelihatannya ya. Aku nggak ngerti gimana bisa begitu. Pokoknya itu pesawat bisa jatuh ke tempat dia. Padahal lagi lagi iya, berantem gitu. Terus itu memorable, gila keren banget itu. Iya, berenang terus berusaha ke tepian yang mayat-mayat semua isinya, gila sih itu kayak dark banget. Udah gitu dia ke hutan, terus ada satu batalion terakhir ya, kloter terakhir yang lagi pada nyanyi nungguin saatnya gitu. Gila itu sih udah kayak anjir, udah kayak Nganterin nyawa ya. iya itu udah kayak nganterin nyawa gitu. Tapi kayak mereka tuh ya udah gitu diam, itu kayak momen yang khusyuk ya. banget sebelum endingnya. Kata aku gila banget sih, itu yang paling memorable sih pas dia lari Iya. di parit-parit pas semuanya nyerang. Itu gila sih parah, itu kayak anjir nih orang gila ya, nggak ngerti lagi aku itu. Aku mah udah mewek. Iya itu lari melewati bom dan lain-lain, dan semua tentaranya lagi pada maju ke depan. Itu gila sih parah itu. Terus pas aku bagian pikir itu sih aku dia kan ada- nanya, Mackenzie mana di mana? Iya. Di depan Depan. terus aja. Aku pikir oh ini udah ketemu, ternyata Iya. bukan. Mana di Iya, Mackenzie? bener. Di depan lagi. Ya dia masih udah mau nyerang soalnya kan udah nyerang, malah udah mulai. Iya, udah ya. mulai nyerang. Barisan Beberapa pertama, kloter, si Black ditusuk itulah. Iya. Jadi dia kan ditusuk ya di perut. Pas bagian ditusuk dia tuh mukanya masih normal, maksudnya masih ya gitu ya. Heeh. Terus kamera muter sedikit, tiba-tiba pas balik lagi dia udah pucet Udah dong, pucet gitu anjir ya, keren saking banget. realnya Itu ya. kapan ya, mungkin ya bisa dibantu sama CG juga Iya, kali ya. benar-benar. Ya cuman kalau misalnya ini gila keren Iya. banget, jadi kayak bener lagi perdarahan dan langsung
bener. pucet gitu itu. Sedetail itulah ya detail. ininya. Tapi nonton di bioskop asli. Ya. Jadi biar kalian tahu makna nonton film di bioskop seperti apa tuh ya film ini gitu. Ya udahlah, skor aja langsung berapa untuk 1917. 9,8. Buset, gila. Tanggung nak 10 aja langsung. Wah, iya, boleh langsung. Gila. Ya, itu aku suka soalnya. Aku 9,5 aja lah. Gila, ini tuh kayak susah banget lah untuk ditandingi dari segi achievement technical gitu. Dan Sam Mendes itu melakukan pilihan tepat untuk tidak membuat James Bond lagi ya. Dan Roger Deakins harusnya menang Oscar-nya untuk film ini gitu, bukan untuk Blade Runner yang tahun lalu. Walaupun ya emang bagus juga gitu, tapi untuk film ini kayaknya lebih worth it aja gitu karena susah gila. Yang udah nonton silakan komen apakah kalian terpana juga seperti kita Atau menurut kalian biasa aja. Iya benar, gue pengen ya tahu gini ya. doang ternyata gitu. Kalau kita sih suka. Iya kita suka banget sih pokoknya, pengen tahu aja. Silakan komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa kalau udah nonton review ini jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, Betul. komen, subscribe, Betul. terus follow Instagram Cinecrip, Betul. terus beli kaos. di Betul, Cinecrip. beli kaos Cinecrip dan ajakin teman-temannya nonton film ini. Ya. Parah banget. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye. Bye.